Dan hari ini saya memberi judul renungan saya yaitu memulai hari dengan iman. Ayo bersama saya ucapkan memulai hari dengan iman. 2, 3, memulai hari dengan iman. Ya, saya sengaja pakai kemeja yang ada kancingnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, coba bayangkan kalau ini salah masuknya kancingnya, Bapak Ibu sekalian ya, bisa terkancing sih ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah miring ya, akan salah semuanya, terus ke bawahnya akan salah. Kalau memulai dengan sesuatu yang salah, maka nanti ke belakangnya akan salah. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan buat Bapak Ibu sekalian yang memulai hari senantiasa bersama-sama dengan Tuhan ya. Mari kembali kita akan membuka ayat firman Tuhan yang kemarin kita sudah baca, yaitu dari kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Markus pasal 5 ayat 36. Kalau kemarin saya beri judul jangan takut, percayalah saja. Ya, tapi hari ini saya beri judul memulai hari dengan iman. 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, ini kisah tentang anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ya, anaknya itu sedang sakit parah, sekarat dan hampir mati. Tapi Tuhan berkata, jangan takut dan percaya saja. Kemarin kita sudah belajar mengapa kita tidak perlu takut dan apa yang harus kita kerjakan ketika ketakutan masih melekat di dalam hati kita dan bagaimana agar kita hidup berkemenangan dan tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang percaya saja ya. Bersama saya ucapkan percaya saja, 2, 3, percaya saja. Mempercayai Tuhan bukan hanya sekedar persetujuan di dalam otak dan pikiran kita, tapi ini berbicara juga tentang bagaimana sampai dalam hati kita yang paling dalam, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, Tuhan itu adalah Allah yang maha baik, dan yang lebih penting, meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, saya senang sekali satu kali ada seseorang yang bingung sekali tentang kehidupan ya. Kalau dia baca di dalam Alkitab misalnya kisah tentang Ayub, kemudian dia melihat tentang kenyataan dalam kehidupan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen seperti Jet Koster, ya ada yang kemudian mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat, maka saudara saya ini mulai meragukan ya tentang kekristenan. Kemudian dalam perbincangan itu saya bilang begini ya. Nah, kita harus sadar meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak meraba, kita harus tahu bahwa Tuhan itu real. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu bukan dongeng, Tuhan itu bukan sebagai legenda, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh ada, maka kita ini Bapak Ibu sekalian hidup ini kemudian akan dikuatkan dan diteguhkan. Nah, saudara saya ini ketika mendengar bahwa Tuhan itu ada, katanya dia itu seperti kesetrum gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan tiba-tiba dia jadi sadar, iya ya, Tuhan itu ada. Dan sejak itu Bapak Ibu sekalian, dia bangkit,
dan rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, dan dia tahu bahwa dia itu dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Tuhan yang ada itu, dia itu Tuhan yang perhatian, Tuhan yang mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus ingat kita ini melalui Yesus Kristus diangkat, diberi kuasa, dijadikan sebagai anak-anak Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mempercayai Tuhan, artinya kita sedang membuka diri kita kepada kuasa dan penyediaan Tuhan. Maka itu untuk mempercayai Tuhan itu adalah sebuah pilihan atau sebuah keputusan daripada kita, ya. Bukankah kita ini bebas untuk memilih apa saja, termasuk memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Ya, saya salut sekali dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu bisa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, bahkan juga mempercayai tentang janji-janji Tuhan dan mempercayai tentang kasih-Nya. Ya. Matius 17 ayat 20 berbunyi begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, misalnya Bapak Ibu sekalian, kita dapat memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak perlu iman yang begitu besar. Di sini dikatakan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, ya, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, dan gunung ini akan pindah dari tempat ini ke sana. Ya, waktu kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Yehovah Jireh, Bapak Ibu sekalian, maka kita nggak perlu khawatir lagi tentang kehidupan ini. Hari Minggu kemarin, Pastor Owen bilang begini, kalau kehidupan sehari-hari atau biaya hidup, itu Tuhan pasti menyediakan. Kita itu pasti cukup, ya. Karena Alkitab bilang, pandang bunga di padang, lihat di burung-burung di udara, nggak khawatir tentang kehidupan. Yang menyebabkan tidak cukup itu adalah gaya hidup. Jadi bukan biaya hidup, tapi yang menyebabkan itu adalah gaya hidup, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika kita menghadapi masalah kesehatan, kita dapat memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan itu pasti menyembuhkan kita. Namanya adalah Yehovah Rafa. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Saya pernah menyaksikan, ya, yang terakhir bagaimana ketika Ibu Yongki, istri saya ini, kakinya atau lututnya mengalami meniskus atau selaput di lututnya robek, ya. Dan Ibu Yongki memilih percaya kepada Tuhan, ya, bahwa di dalam Tuhan masih ada yang namanya mujizat kesembuhan. Sehingga Ibu Yongki nggak mau minum obat, Ibu Yongki nggak mau dioperasi, ya. Ini iman, Bapak Ibu sekalian, ya, iman, ya. Dan kemudian dia pakai sistem terapi dan kemudian diurapi dengan minyak, dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, lututku sudah sembuh.
Dan benar Bapak Ibu sekalian, lututnya kemudian sembuh sehingga kemudian bisa beraktivitas sebagaimana sebelum mengalami meniskus, ya. Ketika kita juga sedang menghadapi kesulitan di dalam keluarga dan rumah tangga kita, kita mengalami kesulitan di dalam hubungan kita sedang mengalami kesulitan di dalam komunikasi di dalam keluarga kita. Bagaimana kita dapat memperbaiki hubungan itu? Ketika kita punya iman, Bapak Ibu sekalian, seperti ditulis di dalam kitab Amsal, jikalau Tuhan berkenan akan jalan seseorang, maka ia akan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian penting kita untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada kebaikannya, percaya kepada janji-janjinya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ada kata segenap hatimu. Bukan percaya kepada Tuhan sambil lalu, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa otak kita yang ada di kepala kita itu begitu kecil, ya. Sehingga seringkali orang itu gagal mempercayai Tuhan karena kita pakai akal kita. Ya, bagaimana bisa begini, bagaimana bisa begitu, apakah mungkin begini, apakah mungkin begitu. Tapi Amsal dengan jelas berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, pengertian kita sendiri, maka di sini dengan jelas dikatakan, iya, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh medis, ya, oleh dokter, karena dokter itu ilmu kedokteran, kepandaian itu saya percaya itu datangnya daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Kalau dokter bilang ini sakit parah dan tidak bisa pulih, itu memang medis Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Tuhan itu di atas segala medis. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Meskipun parah, tidak ada harapan, Tuhan bisa sembuhkan. Ingat nggak peristiwa itu Lazarus? Lazarus sudah mati 4 hari. 4 hari itu kalau sudah mati, Bapak Ibu sekalian, itu artinya maaf, itu sudah busuk Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nggak ada darah di otak, sehingga kalau stroke itu bukan stroke separuh, tapi stroke total, ya. Semuanya udah rusak, tapi lihat, Tuhan bisa bangkitkan, ya. Itulah Bapak Ibu sekalian ketika kita bersandar atau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kelihatannya tidak mungkin. Kalau kita melihat, ya, hubungan keluarga misalnya, waduh, ini rasa-rasanya nggak bisa dipulihkan. Karena sudah situasinya tidak memungkinkan, ya. Memang itu fakta, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita mempercayai kepada Tuhan, maka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa pulihkan. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat, iman itu adalah percaya meskipun belum melihat. Dan dengan jelas dikatakan kalau kita nggak punya iman, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita masih ingat ibu daripada Yesus yang bernama Maria, ya.
Maria. Dikatakan Maria mengandung daripada Roh Kudus. Nggak masuk akal buat seorang Maria, ya kan? Karena dia juga belum pernah dengar bahwa ada orang yang mengandung karena Roh Kudus. Tapi luar biasa iman daripada Maria. Dia percaya loh Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sehingga apa? Dia dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ingat dengan yang namanya Yusuf. Yusuf pernah bermimpi waktu dia ada di rumah bapaknya. Tapi kita lihat pada fakta dan kenyataannya. Yusuf ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian mendapat PHP, dikeluarkan dari sumur, dijual menjadi budak, kemudian dari dijual menjadi budak, menjadi hambanya Potifar, dari rumah Potifar dia masuk ke penjara. Kayak-kayaknya masa depannya benar-benar suram. Tapi kita lihat akhir kisah daripada Yusuf. Dia menjadi penguasa di Mesir. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memulai hari dengan iman, kita harus mempercayai waktunya Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesus dalam perjalanan menuju ke rumahnya Yairus. Tapi di perjalanan kita melihat ada banyak interupsi, ada kerumunan orang banyak. Bahkan di situ juga ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Yesus harus melayani lagi wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Sehingga akibatnya dia seolah-olah terlambat tiba di rumah Yairus. Bahkan ada orang yang mengabarkan bahwa anak Yairus itu sudah mati. Tapi ingat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Marta dan Maria itu sahabat Yesus, saudara daripada Lazarus pernah berkata, Tuhan, seandainya engkau datang lebih cepat, maka Lazarus, saudaraku ini, tidak akan mati. Demikian juga waktu menghadapi Yairus ini, orang banyak ini bilang begini, aduh Tuhan Yesus terlalu lambat datang ke sini, sekarang anak itu sudah mati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang menghadapi yang namanya penundaan, ya, penundaan, tetaplah percaya akan waktunya Tuhan. Masih ingat nggak itu yang namanya Bapak segala orang beriman, yang namanya Abraham, ya. Bapak Abraham itu sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk memilih keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi lautan. Tapi ditunggu, usianya semakin lanjut, dan dia nggak punya anak. Ya, Alkitab bahkan mengatakan begini, Abraham itu impoten, dan kemudian Sarah itu sudah mati. Jadi kayaknya enggak mungkin janji Tuhan itu digenapi. Tapi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah melihat kenyataannya, akhirnya janji itu tiba di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Dia memiliki keturunan yang bernama Ishak. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan. Percayalah akan waktunya Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kabar baiknya, Bapak Ibu sekalian, kita harus
tetap kuat dan teguh, nantikan Tuhan. Tuhan pasti buat segala sesuatu indah pada waktunya. Akhir kisah daripada Yairus dan anak perempuannya yang sakit keras itu happy ending, Bapak Ibu sekalian ya. Anaknya itu kemudian bangkit sembuh sempurna. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai hari dengan iman, percaya kepada Tuhan, percaya akan waktu Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya, kalau digabung dengan kemarin, jangan pernah takut, percaya saja kepada Tuhan. Ya, yang kedua, tunggulah waktunya Tuhan. Tuhan pasti buat segala-galanya indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan kami yang sedang bergumul tentang sesuatu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami tetap kuat, kami tetap teguh hati kami mau fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada persoalan dan masalah kami mau menantikan waktu Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah terlalu cepat, Engkau tidak pernah terlalu lambat Tuhan. Memang dunia merasa melihat pertolongan-Mu itu terlalu lambat. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan kami mengaminkan Tuhan itu menolong kami tepat pada waktunya dan Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.